Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani Putra, Prodi Manajemen Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu Manajemen SDM, yang diampu oleh dosen Pak Joni Tasmono SSOS MM. Pengertian SDM. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan. Faktor sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi, manusia merupakan faktor penggerak. Tanpa manusia, suatu perusahaan tidak akan berfungsi. Teori motivasi SDM. Teori motivasi mempelajari mengenai apa yang memotivasi seorang dalam bekerja. Motivasi merupakan salah satu komponen paling dalam manajemen sumber daya manusia. Motivasi merupakan determinan yang penting bagi presentasi individu. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai didorong oleh suatu kekuatan dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Konsep motivasi tenaga kerja menurut beberapa para ahli, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, motivasi tenaga kerja adalah kemauan kerja yang ditimbulkan karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi. Pengaruh lingkungan fisik dan sosial di mana kekuatan tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Dan yang kedua, motivasi berarti pemberian atau penimbulan motif dan hal atau keadaan yang menimbulkan motif. Sedangkan motivasi kerja adalah suatu yang ditimbulkan semangat atau dorongan kerja seorang karyawan ikut adil dalam menentukan besar kecilnya presentasi yang dicapai. Dan yang ketiga, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan pengarahan dan pemeliharaan perilaku yang bergabungan dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, motivasi kerja memiliki arti sebagai sikap mental dan keadaan kewajiban manusia yang memberikan energi, menggerakkan kegiatan dan mengarah perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan ketidakseimbangan. Fungsi-fungsi SDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan, tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Prasyarat kepemimpinan serta gaya kepemimpinan. Beberapa syarat-syarat kepemimpinan yang harus ada dalam seorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin agar dalam pemimpinan ia mempunyai kekuasaan dan wibawa sebagai seorang pemimpin, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai, ilmu pengetahuan yang luas, tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Proses mengintegrasikan tujuan perusahaan dan tenaga kerja. Pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan dari organisasi, maka terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas karyawan akan tercipta. Yang kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Metode-metode yang dipakai pada job value. Metode point factor adalah teknik kuantitatif yang umum digunakan. Pendekatan ini memecah pekerjaan menjadi faktor kompensasi yang diidentifikasi selama analisis pekerjaan. Yang kedua, metode perbandingan atau comparison factor merupakan kombinasi dari job ranking dan point factor. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan patokan, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam organisasi. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.